Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ada ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang syubhat-syubhat yang disampaikan oleh orang-orang ateis untuk menolak adanya Tuhan. Ya, tentu syubhat mereka sangat banyak. Tapi di antara syubhat yang paling terkenal yang menjadi problem sejak dahulu, dan ini dihadapi sangat sulit oleh pihak-pihak gereja ketika itu di Eropa, yaitu problem yang mereka sebut dengan muskilatus syar, ya, syubhat muskilatus syar atau kalau bahasa Arabnya mu'dilatus syar, bahasa Inggrisnya problem of evil, ya. Itu inti daripada syubhat ini adalah jika ada Tuhan yang sempurna dan rahmat serta adil, lantas kenapa dia menciptakan, kenapa dia membiarkan keburukan terjadi? Ini syubhatnya, sehingga orang ateis mengatakan cuma dua kemungkinan, hanya dua kemungkinan. Tuhan yang pertama, Tuhan yang adil dan penyayang, tidak ingin ada keburukan. Terjadi, atau kemungkinan kedua, tidak ada Tuhan sama sekali. Tidak ada Tuhan sama sekali. Nah, mereka tentunya memilih pendapat yang kedua. Kata mereka, kenyataannya menunjukkan bahwasanya terjadi keburukan, ada peperangan, ada pembunuhan, ada bencana alam, namanya sakit dan macam-macam. Kata mereka, ini tidak boleh bagi Tuhan. Kalau begitu yang ini tidak. Yang benar adalah ini, tidak ada Tuhan sama sekali. Sehingga mereka menyimpulkan bahwasanya Tuhan itu tidak ada, ya. Syubhatnya jelas? Syubhatnya jelas? Kita bilang auzubillahi minasyaitonirrajim. Semoga kita tidak terkena apa? Syubhat. Tapi ini sering mereka sebutkan, terutama menjerumuskan sebagian orang dalam ateis altifi, ateis perasaan. Ketika dia ditimpa dengan kesulitan, mungkin dia cacat, mungkin dia terjatuh miskin, mungkin dia menderita. Dia bilang, kenapa saya begini? Kalau ada Tuhan harusnya saya tidak begini. Kenapa saya menderita? Kenapa saya cacat? Sehingga kemudian setan membawa dia untuk mengatakan tidak ada Tuhan. Ya, tidak ada Tuhan. Oleh karenanya pada kesempatan ini kita akan bahas permasalahan ini. Ini syubhat memang dibahas oleh orang-orang ateis, diulang-ulang sampai sekarang. Dan antara buku yang paling bagus membahas ini, saya belum sempat baca semuanya, tapi sebagian besar sudah saya baca. Judulnya Muskilatus Syar wa Wujudullah. Muskilatus Syar wa Wujudullah, itu problem tentang keburukan kenapa ada di dunia ini dan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, karya Dr. Sami Amiri. Tapi kita akan bahas syubhat ini. Yang pertama, ya, bantahan terhadap syubhat. Syubhatnya paham? Paham tidak? Yang penting bantahannya, bukan syubhatnya. Sederhana, kita beriman kepada takdir al-qadar, ya. Di antara atau bantahan pertama sederhana, ya.
dalam dunia ateis seharusnya tidak ada yang namanya keburukan. Namanya apa? Keburukan. Kenapa? Karena mereka tidak punya mi'yar, tidak punya barometer tentang akhlak. Ya, karena mereka tidak punya apa? Mereka tidak punya barometer tentang akhlak. Berbeda dengan kita, kalau kita bilang akhlak ada barometernya. Siapa yang pasang? Allah Subhanahu wa taala sebagai fitrah. Iya enggak? Sudah pernah kita bahas pada pertemuan lalu. Di antara bukti adanya Tuhan, semua manusia di dunia ini tanpa diajari sepakat. Namanya ini keburukan, namanya ini apa? Kebaikan. Tidak ada khilaf. Kalau ada orang membunuh orang lain tanpa sebab dikatakan apa? Dikatakan keburukan. Ada orang mencuri barang orang lain tanpa sebab disebut keburukan. Kalau orang membantu orang lain tanpa ada pamrih disebut apa? Kebaikan. Tidak ada yang mengajari, namun semua seluruh manusia sepakat. Karena itu barometer siapa yang pasang? Allah. Jadi mereka tidak punya, menurut mereka fitrah tersebut tidak ada. Konsekuensi dunia ateis seharusnya tidak ada yang namanya keburukan. Karena mereka tidak punya barometer tentang akhlak. Harusnya demikian. Sehingga seharusnya pertanyaan tidak muncul dari mereka. Seharusnya pertanyaan ini tidak boleh mereka ajukan. Tidak boleh mereka ajukan. Contoh, misalnya, karena jika ada seseorang membunuh anak kecil tanpa sebab, misalnya, kemudian ditegur, kenapa kau bunuh anak kecil? Dia bilang, terserah saya, bagi saya ini perkara oke-oke saja. Kenapa kau larang? Ya. Dan ini keburukan. Siapa yang bilang ini bahwasanya membunuh anak kecil keburukan? Bukankah singa makan memakan kambing bukan keburukan? Ya. Kamu mungkin keturunan monyet yang maju, saya keturunan simpanse yang jahat. Jadi file saya masih ada untuk membunuh apa? Anak kecil ya. Misalnya begitu. Bukankah manusia terjadi dengan adanya seleksi alam? Ya, seleksi alam dari mungkin asalnya dari nenek moyang sebelum monyet, ya tidak semua jadi yang sama. Kamu mungkin jadi yang menganggap ini keburukan, saya menganggap ini tidak kebaikan. Kalau dalam dunia ateis harusnya begitu. Sehingga barometer keburukan sendiri tidak ada. Semua yang terjadi hanya seleksi alam. Harusnya demikian. Karena kalau kapan dia mengatakan ada barometer tentang kebaikan dan keburukan, berarti itu ada Tuhan yang pasang file tersebut. Paham atau tidak? Saya ulangi, di antara kita sudah bahas pada pertemuan lalu, di antara bukti adanya Tuhan adanya fitrah. Dalil apa? Fitrah. Dan fitrah sudah kita sebut, ini adalah fitrah akhlak, fitrah naluri, ini semua fitrah mencari Tuhan atau mengakui adanya Tuhan. Ini semua fitrah Allah yang pasang. Di antara fitrah tersebut juga adalah masalah ulum badihiyah. Bahwasanya ada yang namanya 1 lebih kecil dari 10, bahwasanya benda kalau dua yang sama, yang lebih besar lebih berat daripada yang kecil. Akibat telah muncul dari apa? Sebab. Itu namanya dalil apa? Fitrah. Masih ingat tidak? Diulang lagi. Diulang lagi ya, enggak apa-apa. Dalil di antara dalil adanya Tuhan adalah apa? Dalil fitrah. Dalil fitrah. Dan sudah kita sebutkan, fitrah itu adalah ibarat file yang Allah pasang. Yang Allah pasang dari sananya. Jadi tanpa harus dipelajari. Dari sananya sehingga tidak perlu dipelajari sudah ada. Tidak perlu, sudah ada tanpa dipelajari. Sehingga sudah ada tanpa dipelajari. Dipelajari. Dan fitrah itu ada banyak. Macam-macam fitrah. Nanti dilihat kembali. Misalnya adalah fitrah tentang misalnya tentang insting. Ini fitrah. Kemudian diantaranya misalnya ilmu-ilmu dasar. Ini juga namanya fitrah. Misalnya diantara fitrah adalah mengakui adanya Tuhan. Ini fitrah. Di antara juga misalnya di antara fitrah adalah barometer akhlak. Barometer akhlak.
Taib. Taib. Insting misalnya apa? Bahwasanya anak kecil ketika lahir dia sudah punya insting, ditaruh puting ibunya dia langsung apa? Menyedot tanpa ada yang ngajar. Dari mana? Ada file dari sana. Ada Allah yang pasang. Kalau seharusnya tidak ada Tuhan, harusnya dia harus belajar dulu. Paham? Tapi ketika dia dikasih puting dia langsung, ya berarti ada ilmu-ilmu dasar tidak ada yang pelajari. Seperti satu lebih kecil daripada dua. Misalnya satu lebih kecil daripada dua. Dua kontradiktif tidak bisa digabungkan. Ya. Dua kontradiktif tidak bisa digabungkan. Misalnya, ini namanya ilmu-ilmu dasar. Contohnya akibat karena sebab. Karena sebab ini namanya ilmu-ilmu dasar ya. Kalau nggak ada akibat tentu nggak ada sebab, tentu nggak ada akibat. Insting banyak tadi, insting seperti lebah ketika baru lahir sudah tahu kerjaannya, lebah pekerja, lebah ini, lebah ini, tanpa ada yang mengajarnya ketika dia masih belum lahir. Tiba-tiba dia lahir dia sudah punya insting. Insting misalnya jantan suka dengan apa? Betina. Sudah saya sebutkan kemarin, sapi jantan suka dengan sapi betina. Kalau ada cewek lebih cantik, tetap dia lebih suka sapi daripada apa? Cewek tersebut. Kenapa? Instingnya sesama apa? Sapi. Seharusnya kalau dia dengan seleksi alam, harusnya dia lebih lama-lama dia suka perempuan, lama-lama harusnya. Tapi ternyata tidak berubah dari dulu, yang dia suka cuma apa? Sapi betina. Kenapa? Ada insting yang Allah pasang. Di antaranya mengakui adanya Tuhan, dan ini hukum asal manusia, buktinya mudah. Mengajak anak mempercayai Tuhan, mengajak anak beribadah, mudah. Tidak usah banyak pembicaraan, anak-anak alhamdulillah pada sholat, pada mudah. Kenapa? Mereka insting Tuhan itu apa? Ada. Ya. Sehingga justru kalau buat mereka percaya tidak Tuhan tambah susah. Karena melawan apa? Insting. Di antaranya tentang barometer akhlak. Ya, bahwasanya ada akhlak yang disepakati, keburukan yang disepakati, dan kebaikan yang disepakati, kebaikan yang disepakati. Tanpa dipelajari. Paham? Seandainya tidak ada Tuhan, harusnya tidak ada barometer akhlak. Karena orang-orang masing-masing punya keinginan sendiri. Ya. Kalau tiba-tiba saya bilang tadi ada orang kemudian bunuh anak kecil, kalau tanpa ada Tuhan harusnya tidak bisa ditegur. Kenapa kau bunuh anak kecil? Emang kenapa? Kalau dilarang, emang kenapa saya harus bunuh anak kecil? Kenapa? Emang ini keburukan? Ini bukan keburukan versi saya. Ya, versi saya ini karena seleksi alam. Seleksi alam, seperti saya sampaikan kemarin, mereka menggunakan teori Darwin untuk menghabisi orang-orang Afrika. Kata mereka ini seleksi alam, orang kulit putih sudah maju dan mereka sudah pada perkembangan yang jauh, sementara orang-orang hitam ini mereka masih belum. Jadi kalau dihabisi nggak ada masalah karena ini seleksi apa? Alam. Mereka melegalkan penjajahan dengan teori apa? Darwin. Supaya saya sebutkan waktu pembahasan teori Darwin. Ya. Nah kalau orang bunuh anak kecil, dia bilang lah apa masalahnya? Saya belum sampai pada tahapan kamu, saya masih tahapan apa? Setengah singa, suka bunuh manusia misalnya. Ya. Sehingga orang yang mengingkari adanya Tuhan, harusnya dia tidak boleh mempermasalahkan apa? Keburukan. Karena keburukan semua adalah seleksi apa? Alam. Harusnya tidak boleh dipermasalahkan. Jadi kita bisa bantah sejak awal. Bahwasanya ini pertanyaan tidak boleh muncul dari kamu. Kecuali kamu mengakui ada keburukan yang disepakati. Berarti kamu mengakui ada file yang Allah pasang, ada Tuhan pasang. Itu berarti fitrah. Kalau mengakui ada fitrah berarti ada tuh Tuhan. Sampai sini ngerti? Ngerti tidak? Baik, bantahan yang kedua. Hikmah dari adanya keburukan. Ini yang poin paling penting ya. Baik, di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, al-iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman kepada takdir, yang baik maupun yang buruk. Baik, kita di sini ada Allah, perhatikan sini. Allah, kemudian takdir, kemudian al-muqaddar. Allah itu fa'il, apa namanya? Subjek. Ini predikat, ini objek. Kalau dari kanan ya, Allah mentakdirkan, yaitu menentukan takdir, sehingga al-muqaddar. Muqaddar ini yang terjadi. Yang terjadi.
Ada yang baik, ada yang apa? Yang buruk. Kita sehat, takdir Allah bukan? Kita sakit, takdir Allah bukan? Takdir Allah. Ada perdamaian, takdir Allah. Ada peperangan juga, takdir apa? Allah. Ditinjau dari yang terjadi al-muqaddar, maka ada yang baik dan ada yang buruk. Faham? Ditinjau dari perbuatan Allah, semuanya baik. Kenapa kita bilang semua perbuatan Allah predikat semuanya baik? Karena di balik yang buruk ini ada hikmah. Pasti ada apa? Ada hikmah. Pasti ada hikmahnya. Yang berujung pada kebaikan. Berujung pada kebaikan. Berujung pada kebaikan, ya. Ini yang harus kita tanamkan. Seperti saya sering sampaikan hal ini, tapi tidak mengapa saya tidak bosan untuk mengulangi. Contoh, Allah mentakdirkan sesuatu yang buruk menurut pandangan kita, namun di balik itu ada kebaikan. Contohnya banyak ya. Seperti ini. Contoh, misalnya Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Banyak. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kau benci sesuatu, ternyata baik bagimu. Ternyata baik, lebih baik bagimu. Ini banyak contoh kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang kemudian akhirnya menjadi contoh Nabi diusir dari kota Mekah, akhirnya menaklukkan kembali kota Mekah. Banyak sekali ya, kesulitan-kesulitan, keburukan-keburukan hadapi akhirnya berujung pada keindahan. Faham? Contoh lagi misalnya Allah berfirman dalam surat Rum, kata Allah Subhanahu wa taala, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri." Bima kasabat aydin nas. Liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat perbuatan manusia. Tujuannya apa? Agar mereka merasakan akibat sebagian ulah perbuatan mereka, semoga mereka sadar. Di sini lihat Allah menimpakan kerusakan di dunia, di daratan maupun di lautan. Sebagai apa? Sebagai akibat maksiat yang dilakukan oleh manusia. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un, agar mereka sadar. Terkadang seorang, sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kalau seorang selalu sukses, mungkin dia jadi sombong dan angkuh seperti Fir'aun. Tapi ketika dia dibuat gagal, dibuat sakit, maka hilang kesombongan tersebut. Ketika dia bermaksiat, Allah tegur, akhirnya dia kembali lagi. Dan banyak orang seperti itu. Saya ketemu kawan, dia bilang dulu dia nakal, luar biasa nakalnya, tiba-tiba kecelakaan, sejak dia kecelakaan, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Bahwasanya di balik ini adanya al-fasad, kerusakan, ini keburukan. Zaharul fasadu, nampak kerusakan. Siapa yang suka kerusakan? Allah tidak kerusakan. Kata Allah, wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak suka dengan kerusakan. Wallahu la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka dengan orang melakukan kerusakan. Tapi terjadi. Kenapa di balik itu ada hikmah yang Allah kehendaki. Dari sini, dan itu banyak seperti ini, banyak sekali. Kita bisa analogikan dengan yang lain ya. Makanya para ulama mengatakan kehendak Allah ada dua. Kehendak Allah ada dua. Yang pertama, kehendak sesuatu yang Allah suka secara zatnya. Kehendak terhadap sesuatu yang Allah kehendaki secara zatnya. Yang kedua adalah al-irada lil ghair, yaitu Allah kehendak sesuatu karena ada tujuan lain. Tujuan lain. Ya. Ada tujuan lain. Contoh yang Allah kehendaki secara zatnya, misalnya Allah ciptakan Jibril. Ini jelas Allah memang menghendaki adanya Jibril. Ciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Allah kehendak sesuatu bukan karena sesuatu tersebut,
tapi karena ada sesuatu di balik sesuatu tersebut. Ada kehendak lain. Seperti Allah ciptakan iblis. Contoh, ciptakan iblis. Iblis ini secara zahirnya dia buruk atau tidak? Buruk. Ada yang ragu tentang keburukan iblis? Tidak ada yang ragu. Tapi ternyata keburukan yang Allah ciptakan ini ada kebaikan di baliknya. Ada kebaikan di baliknya ya. Saya tadi sempat lihat tentang hikmah penciptaan iblis. Bentar saya carikan dulu. Halaman 106. Saya contohkan saja, sebutkan. Contoh, iblis secara zahir tentunya keburukan, tapi ternyata di balik keburukan tersebut ada kebaikan, ya. Di balik keburukan tersebut ada kebaikan. Contohnya, ada hikmah-hikmah disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Syifaul Alil. Yang paling banyak membahas tentang masalah ini, Mushkilatus Syarr, Problem of Evil, adalah Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Syifaul Alil, ya. Dia sebutkan di antara ya hikmah diciptakan iblis adalah agar para rasul dan para wali-wali Allah bisa menyempurnakan martabat ubudiyah menjadi sempurna dengan berjuang melawan musuh Allah dan kelompoknya. Ya, kalau tidak ada iblis, maka tidak ada musuh-musuh Allah. Kalau tidak ada musuh-musuh Allah, maka tidak ada jihad fi sabilillah. Ya. Tetapi dengan adanya jihad fi sabilillah, maka nampak bagaimana ubudiyah para wali-wali Allah yang mereka rela mengorbankan jiwa raga mereka. Mereka rela mengorbankan harta mereka untuk menunjukkan mereka tunduk kepada perintah Allah. Mereka lebih cinta kepada surga daripada jasad dan harta mereka. Itu tidak mungkin terjadi kecuali ada apa? Iblis. Kalau nggak ada iblis, nggak ada namanya jihad. Paham? Kemudian juga contohnya, kata Ibnu Qayyim, dengan adanya iblis yang tadinya rajin beribadah, tahu-tahu dia bermaksiat, kemudian dimasukkan dalam neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menjadikan para malaikat yang selalu taat kepada Allah dan kaum mukminin untuk takut kalau berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tahu bagaimana iblis yang tadinya mulia jatuh hina dina gara-gara membangkang perintah Allah. Ada contohnya. Kalau enggak ada iblis, enggak ada apa? Contohnya. Paham? Paham tidak? Malaikat lihat tuh, tadinya iblis main sama malaikat. Sama-sama mulia, tiba-tiba iblis kemudian Allah hinakan, maka ini menjadi pelajaran bagi malaikat. Dengan adanya iblis, maka Allah contohkan juga tentang dua nenek moyang. Ada yang mengatakan iblis nenek moyang jin, Adam nenek moyang apa? Manusia. Nenek moyang jin, dia membangkang dan tidak kembali-kembali. Dia tidak bertobat, maka kemudian masuk apa? Neraka. Nenek moyang manusia Adam alaihissalam salah, kemudian bertobat. Nanti akan kembali lagi kemana ke? Surga. Maka ada dua contoh. Maka contoh buruk jangan diikuti. Kalau kalian melakukan dosa, ada contoh yang baik. Nenek moyang kalian, Adam alaihissalam, melakukan kesalahan, kemudian bertobat. Ini di antara hikmah iblis. Kemudian juga di antara hikmah adanya iblis, yaitu untuk menguji hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, sehingga mana tahu hamba yang baik dan mana hamba yang buruk, ya. Kalau tidak ada iblis, maka tidak ada ujian. Di antara hikmah adanya iblis, Allah mampu menciptakan dua hal yang saling kontradiktif. Allah menciptakan Jibril dan malaikat, dan Allah menciptakan iblis dan syaitan. Ya, berarti menunjukkan Allah Maha Kuasa. Bisa menciptakan dua hal yang kontradiktif. Sebagaimana Allah menciptakan kebaikan, Allah juga menciptakan apa? Keburukan. Ini Tuhan sempurna, bisa menciptakan kedua-duanya. Dengan demikian juga Allah bisa menciptakan surga dan neraka. Dan Allah bisa menentukan penghuninya masing-masing. Kalau tidak ada iblis, maka tidak ada neraka. Paham? Kalau tidak ada iblis, tidak ada neraka. Kalau tidak ada iblis, maka tidak ada Fir'aun. Maka tidak percuma Musa diutus, percuma Muhammad diutus alaihimussalam, tidak ada faedahnya. Ya, dengan adanya iblis Allah mampu menciptakan dua hal yang kontradiktif. Ada iblis, ada Jibril. Ya. Ada
syaitan-syaitan, ada malaikat. Ada neraka, ada surga. Ada Fir'aun, ada Musa, ada Abu Jahal, ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan yang sempurna bisa menciptakan dua hal yang kontradiktif. Benar atau tidak? Benar. Kemudian juga dengan adanya keburukan, maka diketahui kebaikan lawannya. Sebagai perkataan seorang penyair, "Wadiddu yudhiru husnahu adiddu." Sesuatu akan nampak kebaikannya dengan melihat lawannya. Ya, sesuatu yang akan nampak kebaikannya dengan melihat lawannya. Dengan melihat neraka tahu bagaimana indahnya surga. Dengan melihat hinanya iblis tahu bagaimana mulianya Jibril alaihissalam. Dengan lihat hinanya Fir'aun maka lihat bagaimana mulianya Nabi Musa alaihissalam. Ini di antara fungsi. Kemudian juga dengan adanya iblis maka Allah bisa menampakkan nama-namanya. Nama-nama Allah di antaranya misalnya Rafi' Al-Khafid yang mengangkat dan menghinakan. Kalau tidak ada iblis tidak ada nama Allah Al-Khafid yang menghinakan. Faham? Ya. Al-Mu'iz Al-Muzil di antara nama Allah Al-Mu'iz Al-Muzil yang memuliakan dan menghinakan. Kalau tidak ada iblis maka nama Allah Al-Muzil tidak ada fungsinya karena tidak ada yang dihinakan, enggak ada yang bermaksiat. Ya. Kemudian kalau tidak ada iblis maka tidak ada Al-Ghafurur Rahim, enggak ada. Al-Ghafur enggak ada yang bermaksiat. Enggak ada Tawwab, enggak ada Al-Ghafur. Semuanya hilang. Paham? Karena namanya Ghafur itu kalau orang bermaksiat minta ampun baru Allah ampuni. Kalau tidak ada iblis, tidak ada namanya Tawwab. Kalau tidak ada iblis maka tidak ada Syadidul Iqab yang hukumannya sangat keras. Kalau tidak ada iblis, siapa yang mau dihukum? Paham? Ini di antara ya. Di antara hikmah diciptakannya iblis. Oleh karenanya kita umat Islam meyakini Allah menciptakan, saya ulangi, Allah mentakdirkan, perhatikan sini. Allah di antara takdir, Allah mentakdirkan apa? Al-Muqaddar. Al-Muqaddar ini ada yang baik, ini objek, subjek, predikat, objek, ada yang baik dan ada yang buruk. Saya ulangi, paham? Ada yang baik, ada yang buruk. Yang buruk ini Allah menghendaki sesuatu di baliknya, bukan keburukan yang Allah ingin kepada zatnya, tapi Allah ingin hikmah di balik apa? Di balik itu, faham? Keburukan ini bukan Allah ingin zat secara zatnya, tapi di balik itu ada hikmah yang Allah kehendaki. Oleh karenanya kehendak Allah ada dua. Kehendak terhadap sesuatu, ini pertama, kehendak terhadap sesuatu yang Allah kehendaki secara zatnya seperti diciptakan Jibril, dan dua ada kehendak sesuatu karena ada tujuan lain yang disebut dengan hikmah. Ada hikmah. Ya, pasti ada hikmahnya jika dan berujung pada kebaikan. Hikmah iblis tadi kita sebutkan banyak disebut oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Syifaul Alil. Paham? Di antara dalil bahwasanya Allah menciptakan sesuatu tapi Allah menghendaki sesuatu di balik itu seperti firman Allah, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri." Telah nampak kerusakan. Kerusakan Allah tidak suka. Tidak ada bencana alam, ada ini, ada anu. Allah ciptakan keburukan di daratan maupun di lautan. Tujuannya apa? Agar membuat kalian merasakan sebagian ulah perbuatan kalian agar kalian sadar. Paham sampai sini? Paham. Dari situ Ibnu Qayyim menjelaskan bahwasanya ya sunatullah terjadi, sunatullah berlaku ya. Bahwasanya kalau ada dua kebaikan maka Allah pilih kebaikan yang terbaik untuk Allah jalankan. Kalau ada kebaikan dan keburukan ya tentu Allah akan pilih apa? Kebaikan. Kalau ada dua keburukan, maka Allah memilih keburukan yang lebih ringan, ya, untuk menghindar keburukan yang lebih apa? Lebih buruk. Dan seperti itu, ya. Baik, kita lanjutkan hikmah-hikmah. Saya sudah kumpulkan tadi tentang adanya keburukan. Nah, perhatian sini. Ini hikmah-hikmah diciptakannya keburukan secara umum. Kalau tadi iblis aja, ini secara umum. Hikmah-hikmah diciptakannya keburukan. Lebih dari ini, cuma ini yang mungkin yang nampak. Yang pertama, jika tidak ada keburukan, tidak ada kenikmatan. Antum tahu nikmatnya sehat ketika tahu adanya apa? Sakit. Kalau semua orang sehat, tidak pernah sakit, mereka anggap sehat adalah suatu hal yang biasa. Iya tidak? Kalau orang selalu sehat, tidak pernah lihat orang sakit, maka mereka menganggap kesehatan itu sesuatu yang biasa, tidak ada nilainya. Tapi nampak bagaimana kesehatan itu bernilai ketika kita melihat ada orang yang sakit. Baru kita tahu bahwasanya ya kesehatan adalah kenikmatan. Ya. Kalau tidak pernah lapar, mungkin tidak tahu nikmatnya apa? Kenyang atau makan makanan. Ya. Oleh karenanya
ini perkara yang sangat logis. Kalau tidak ada keburukan maka tidak ada nilai kebaikan ya. Kalau semua orang dermawan, tidak ada nilai plus pada kedermawanan. Tidak ada nilai plus dalam kedermawanan. Kalau tidak ada keletihan, maka tidak ada namanya kemenangan. Tidak ada nikmat perjuangan. Berjuang dulu baru benar berhasil nikmat ya. Kalau tidak ada perjuangan, tidak ada nikmat kemenangan. Iya atau tidak? Benar atau tidak? Kalau semua perempuan cantik di dunia, tidak ada nilai kecantikan. Semua cantik, tidak ada spesialnya. Seandainya semua orang laki-laki, tidak perlu ada nama laki-laki, faham? Tapi kalau laki-laki perempuan, maka dibeda laki-laki perempuan. Kalau semua kecantikan sama, tidak ada namanya cantik. Nama cantik itu hilang. Yang ada karena ada yang kurang cantik, maka ada namanya cantik. Kalau semua wanita cantik, maka di kamus tidak ada kata cantik, hilang. Karena semuanya cantik. Taib. Ini sederhana. Bahwasanya dengan adanya kekurangan, keburukan, maka kita tahu nilai dari kenikmatan. Saya baca berkat Ibnu Qayyim rahimahullah, dia berkata, "Qad istaqarrat hikmatuhu subhanahu anna sa'adah wan na'im war raha la yusalu ilaiha illa ala jisril masyaqqa wa ta'ab." Hikmah Allah dan sunnatullah berlaku bahwasanya kebahagiaan dan kenikmatan dan kenyamanan istirahat tidak bisa dicapai kecuali melewati jembatan kesulitan dan jembatan kelelahan. Wala yadkhulu ilaihi illa min babil makari was sabri wa tahammul masyaq, dan tidak orang bisa masuk dalam kebahagiaan tersebut kecuali melewati pintu yang dibenci, kesabaran dan bersabar ya. Oleh karenanya surga diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci. Beliau sebutkan hal tersebut. Taib yang kedua, dan ini salah satu sebab ada seorang namanya John Hick kalau tidak salah, yang tadinya dia terpengaruh dengan ateis, kemudian dia sadar. Dia mengatakan jika tidak ada keburukan sama sekali di alam semesta ini, maka seorang akan statis dan tidak bisa berkembang. Kenapa? Sudah nyaman. Selesai. Tapi dengan adanya keburukan maka dia berusaha memperbaiki diri menjadi lebih baik. Melihat yang buruk maka dia menjadi lebih baik. Kalau dunia ini enggak ada keburukan, manusia statis. Ngapa-ngapain semua sudah tidak ada keburukan sama sekali. Ya. Maka dia berpikir justru dalam keburukan tersebut melatih manusia untuk menjadi maju dan berkembang. Membuat dia akhirnya meninggalkan ateisme kalau tidak salah gara-gara hal ini. Kalau tadi saya tidak salah baca. Paham? Kalau kita kaitkan dengan agama misalnya, dengan adanya keburukan maka akan nampak sifat-sifat Allah yang terkait dengan pendosa yang tadi saya sebutkan. At-Tawwab, Al-Ghafur, ya. Kemudian apa tadi? Syadidul Iqab dan lain-lain. Tadi kita singgung juga, di antara hikmah adanya hal-hal yang buruk, Allah menciptakan hal yang kontradiktif. Kalau orang bilang, bisakah Tuhan menciptakan, Allah menciptakan hal yang kontradiktif tanpa keburukan? Kita bilang nggak bisa. Nggak bisa. Bagaimana Allah bisa menciptakan neraka dengan seisinya sementara tidak ada kemaksiatan? Bagaimana Allah bisa Ghafur, mengampuni sementara tidak ada yang bermaksiat? Maka dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Lau lam tuznibu la dhahaballahu bikum thumma ya'ti biqaumin yuznibun fayastaghfirunallah fayaghfirullahu lahum." Kalau kalian tidak pernah berdosa, Allah akan sirnakan kalian. Lalu Allah akan ciptakan makhluk yang lain yang mereka berdosa, lalu mereka beristighfar, lantas Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Jadi memang Allah ingin menampakkan sifat tawabnya, sifat ghafurnya. Ya, makanya manusia diciptakan dengan memiliki sifat potensi untuk melakukan kesalahan, melakukan keburukan, melakukan maksiat. Sehingga tampaklah nama Allah At-Tawwab dan Al-Ghafur. Ya. Seandainya tidak ada yang manusia yang bermaksiat, Allah sirnakan, Allah ganti dengan manusia yang lain. Ya. Maka dengan adanya keburukan, maka Allah bisa menunjukkan atau menciptakan hal-hal yang kontradiktif. Coba yang kelima,
Kalau tidak ada keburukan, maka semua bos. Kalau semua bos tidak ada dalam kamus namanya bos. Paham? Kalau tidak ada keburukan, tidak ada yang diperintah. Siapa yang di bawah, siapa yang di atas. Ya. Kalau semua bos, ada nggak anak buah? Yang ngasih anak buah bilang, saya buruk. Allah tidak adil, harusnya harusnya sama semua. Kalau semua sama, bisakah berjalan alam ini? Tidak ada. Berarti tidak ada bos, tidak ada anak buah. Maka tidak ada seorang merasakan nikmatnya jadi bos. Karena semua adalah apa? Bos yang tanpa anak buah. Adakah bos tanpa anak buah? Enggak ada. Jadi hayalan ada tanpa, tidak ada mungkin ya. Sama tadi sudah kita sebutkan juga, dengan adanya kebaikan dan keburukan tidak akan muncul nama-nama Allah seperti Al-Qabid, Al-Mani, Al-Muzil, Al-Mumit ya. Ini semua karena ada keburukan, maka nampaklah nama Allah yang menghinakan, yang mencegah. Ini semua adalah konsekuensi dari adanya keburukan. Tapi tadi sudah kita singgung juga, di antara hikmah adanya keburukan, semua kenikmatan diraih setelah kesulitan. Ya. Semua kenikmatan diraih setelah kesulitan. Apa nikmatnya menikah? Kalau dari awal jomblo dulu. Kalau sejak awal langsung punya istri, tidak tahu nikmatnya apa? Menikah. Tapi tahu nikmatnya menikah setelah tadinya jomblo, berkhayal, kemudian kenyataan. Iya tidak? Ya. Kalau sejak awal sudah punya anak, nggak tahu nikmat punya anak. Itu nggak ada rasa. Ya. Hambar semuanya, hambar semua. Ya. Dan kalau semua bapak mana punya anak, saya nggak mau jadi anak, tidak adil. Yang diperintah sama bapak, saya ingin jadi bapak semua. Kalau semua jadi bapak, nggak ada namanya anak. Sebaliknya, saya ingin jadi anak biar dia manja terus. Kalau semua ingin jadi anak, nggak ada yang jadi apa? Bapak. Kalau semua satu model, manusia satu model, alam apa seperti itu? Oleh karenanya tidak ada kenikmatan diraih kecuali setelah apa? Kesulitan. Tadi saya nukilkan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dengan adanya perjuangan maka dapat indahnya apa? Kenikmatan. Oleh karenanya di antara hal yang menarik perkataan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang dia berkata, suatu hal yang paling saya sukai adalah di tengah peperangan, kemudian hujan dingin, kemudian saya berlindung di bawah perisai, kemudian besoknya perang melawan musuh. Dia merasakan kenikmatan perjuangan. Dia merasakan kenikmatan kemenangan. Kalau enggak pernah berjuang, apa nikmat kemenangan? Enggak ada. Iya tidak? Ya atau tidak antum nih? Jangan antum kena syubhat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berlindung. Taib. Jadi semua kenikmatan diraih setelah adanya kesulitan. Taib, di antara hikmah adanya keburukan. Jika tidak ada dunia, tidak diketahui indahnya surga. Dunia ini penuh dengan keburukan. Agar orang merindukan apa? Surga. Allah ada ciptakan di sana alam tersendiri. Alam itu pun tidak bisa diketahui keindahannya kecuali setelah melewati apa? Dunia. Makanya Nabi Adam diturunkan dulu ke dunia untuk kembali ke surga. Ya. Makanya dalam kehidupan dunia ini selalu ada kesulitan, ada sedih, ada tangisan. Kalau sudah masuk surga, la khaufun alaikum wala antum tahzanun. Kalau sudah masuk surga tidak ada sedih, tidak ada khawatir. Kapan kita bisa merasakan nikmat tanpa sedih dan nikmat tanpa kekhawatiran? Setelah kita merasakannya dulu di dunia. Adakah manusia di dunia tidak pernah sedih? Enggak ada. Mau raja, mau pejabat, mau panglima, jenderal bintang 7, semuanya pada sedih, pasti pernah khawatir. Bahkan bisa jadi kesedihan mereka lebih daripada kita. Mau orang sekaya apapun, pernah namanya sakit. Ya. Emang orang kaya enggak pernah mencret? Mencret juga sama seperti antum yang miskin. Sama. Enggak ada ya, semuanya. Jadi ketika merasakan kesulitan, baru rindu orang-orang untuk menuju kepada alam yang lebih sempurna, namanya alam apa? Surga. Saat ini tidak alam dunia, tidak ada alam dunia, nikmat surga tidak diketahui. Bahkan di antara agar tahu nikmatnya surga, Allah mewajibkan semua orang lewat api neraka. Kata Allah dalam semuanya, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbik hatman maqdiyya. Kata Allah, tidak seorang pun dari kalian kecuali akan melewati sirat. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun lewat apa? Sirat. Supaya orang lihat neraka, bagaimana orang terjungkal. Sehingga ketika dia masuk surga lebih nikmat lagi. Kenapa? Allah tunjukkan biar dia tahu inilah keburukan. Supaya ada pembanding. Supaya ada apa? Pembanding. Bahkan seorang ketika akan meninggal dunia, ketika meninggal dunia diperlihatkan tempat kaplingnya di neraka. Dulu kalau kau bermaksiat, kau akan tinggal di situ. Ya.
Tapi sekarang karena kau takwa, kau masuk di surga. Jadi dengan adanya perbandingan maka diketahui indahnya surga ya. Kalau tidak ada kehidupan dunia, tidak diketahui keindahnya surga. Baik tadi. Nomor 9, namanya juara itu kenikmatan. Kalau semuanya juara, siapa yang menang? Coba misalnya kita main tenis meja, menang terus, dua-duanya menang. Gimana ceritanya? Nikmatnya di mana? Ada nikmat menang, ada nikmat apa? Ada kalah. Kalau tahu namanya kalah, baru tahu namanya nikmatnya apa? Menang. Kalau semuanya menang, gimana dunia ini? Menang semua. Tidak ada nilainya tidak ada seninya dalam dunia ini. Cuma mungkin semua menang semua bos. Tidak ada. Ya. Tidak boleh ada kekurangan sedikit pun, tidak ada boleh keburukan. Taib. Kalau tidak ada keburukan, harusnya tidak ada hewan yang mati. Nah, ini keburukan, hewan mati. Nah, kalau gitu, kau makan apa kalau tidak? Hewan nggak boleh mati, terus makan apa? Ya. Kalau tumbuhan dirusak, kalau gitu kau makan apa? Ya. Kalau itu hewan mati keburukan, kau kata mereka ini keburukan. Bagaimana hewan mati? Lah kalau kesembelih hewan kalau gitu, kau makan apa? Ya. Demikian juga kalau tidak ada manusia yang mati, katanya keburukan. Semua mati, dunia penuh dengan manusia. Di antara hal yang menakjubkan, ada seorang yang akhirnya mengerti tentang fungsi daripada keburukan itu fungsi sakit sebagai alarm. Ya. Jadi ada dokter yang dia menangani seorang pasien terkena penyakit lepra. Kalau penyakit lepra kan hilang apa? Hilang rasa ya. Sampai terkadang dulu saya pernah tahu ada seorang tetangga dia kena lepra, kemudian dagingnya dimakan tikus, dia nggak sadar. Kenapa? Ternyata rasa sakitnya telah hilang. Rasa sakit juga ada kebaikannya untuk sebagai alarm ya. Sehingga mereka berusaha, disebutkan ada seorang dokter, dia buat alat untuk menimbulkan rasa alarm, tapi bukan dia rasa, tapi kalau ada sesuatu buruk, maka ada signal. Ada signal. Sehingga nggak boleh. Digunakan oleh orang yang kehilangan rasa tersebut. Sehingga kalau ada sakit dia tidak rasa. Maka dibuatlah alat untuk bisa membuat dia rasa. Pertama alat tersebut lambat. Mungkin dia harus olah dulu atau apa sehingga alarmnya terlambat. Yang kedua ketika orang ini terkena alarm akhirnya dia malas, dia lepas itu alat. Padahal alarm tersebut, rasa sakit tersebut berfungsi untuk menjaga dia. Ternyata rasa sakit itu punya fungsi. Kalau tidak ada keburukan, ya manusia ingin jadi Tuhan di atas muka bumi ini. Semua yang ingin dia inginkan, dia tidak mau gini. Dia menghilangkan fungsinya sebagai makhluk ya. Inilah alam yang diinginkan oleh orang-orang apa? Ateis ya. Baik. Adapun hikmah dari sisi syariat banyak. Ini hikmah dari sisi syariat. Dengan adanya dengan adanya keburukan yang menimpa kita, pertama bisa menghapus dosa. Tentu ini. Kemudian dua tadi, menyadarkan kita dari keburukan sehingga kita tidak tenggelam dalam kesalahan yang berlarut-larut. Kemudian yang ketiga, dengan adanya keburukan Allah memberi hukuman kepada pelaku maksiat. Yang keempat, agar kita tidak terikat dengan dunia. Kita tahu dunia ini penuh dengan kesulitan sehingga kita selalu rindu dengan alam yang tidak ada kesulitan sama sekali, yaitu alam surga ya. Kemudian yang terakhir di antara bantahan kita mengatakan ya, ini bantahan. Ini sudah ya? Sudah paham? Paham tidak ini? Paham ya? Ya. Kita bilang tadi bantahan yang ketiga, alamnya orang ateis adalah alam mustahil atau dunia yang diharapkan oleh orang ateis tersebut diinginkan orang ateis adalah dunia mustahil. Dunia mustahil ya.
Alam tersebut di sini saya jelaskan adalah alam yang di mana manusia hilang fungsinya sebagai manusia. Dia tidak punya kehendak. Namanya manusia kalau kehendak, dia pingin baik dan dia pingin yang buruk. Ya. Kalau selalu yang terbaik, maka dia kehilangan kehendak. Dia hanya menjalankan alam tanpa ada kehendak. Jadi dia terpaksa menjalani aturan alam yang sempurna dalam impian orang ateis. Karena kalau masing-masing punya kehendak yang berbeda, pasti timbul keburukan, ya enggak? Yang ini pingin A, ini ingin B. Pasti terjadi apa? Perbedaan. Pasti ada kecemburuan. Oleh karenanya alam tersebut supaya sempurna versi ateis, maka semua kehendak harus semua apa? Sama. Model semua harus sama. Model wanita semuanya harus apa? Sama. Model rumah semuanya harus apa? Sama. Model anak harus semuanya sama. Ini manusia apa seperti ini? Paham? Dan dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia sudah mencapai tingkatan manusia yang paling sempurna. Mau apa lagi? Sudah enggak ada. Maka dia seperti bulu yang hanya ditiupkan oleh angin. Dia ibarat boneka ya, yang tidak bisa melakukan apa-apa dan hanya bergerak sesuai dengan orang yang menyetirnya ya. Alam yang diinginkan oleh orang ateis ini, alam yang tidak ada kesenangan. Mana kesenang semuanya sehat, maka enggak ada namanya kenikmatan apa? Sehat. Alam tanpa kenikmatan. Alam tanpa adanya keberhasilan karena semuanya sudah apa? Berhasil. Alam tanpa namanya kemenangan, paham? Karena tidak ada yang berjuang, semuanya sudah menang. Kalau semuanya sudah menang tidak perlu kalimat apa? Menang. Kalau semuanya berhasil maka dalam kamus tidak ada kata berhasil. Maka tidak adalah namanya kesenangan menang. Tidak ada dalam alam tersebut. Ya. Tidak ada namanya nikmat sehat ya, karena dia tidak tahu ada namanya sakit. Dia tahu bagaimana nikmat sehat, dia tidak tahu namanya sakit. Alam yang tidak ada perasaan di situ. Tidak perasaan terhadap orang miskin, enggak ada. Tidak ada alam yang merasa dia bahagia ketika membantu orang lain, enggak ada. Alam yang dia tidak perlu berbakti kepada orang tuanya karena orang tidak butuh dengan baktinya. Alam apa seperti ini? Ya. Alam yang anaknya tidak perlu diurusin karena anaknya sudah merasa. Alam apa seperti ini? Alam yang katanya kalau anak lahir tanpa ada kesakitan. Ibu apa yang cinta sama anak ini? Alam yang anak lahir tanpa ada kehamilan, tanpa ada menyusui. Ya, ini alam apa seperti ini? Ini alam khayalannya orang apa? Ateis. Jadi Tuhan kita ketika menciptakan alam dengan seperti ini sudah tidak ada yang bisa mendatangkan ciptaan seperti ini ya. Hadza khalqullah. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Inilah ciptaan Allah. Tunjukkan kepadaku mana ciptaan yang bisa dicipta oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya alam yang tanpa keburukan sama sekali justru itu alam yang tidak sempurna, dunia yang tidak sempurna yang dikhayalkan oleh orang ateis. Paham sampai sini? Paham ya? Baik. Di antara bantahan yang kelima, bahwasanya maksimal argumentasi tersebut hanya sampai pada Tuhan tidak sempurna. Versi mereka tidak sempurna. Versi mereka. Bukan tidak ada Tuhan. Baik. Apakah kalau ada keburukan di alam semesta ini secara mantiki, secara akal-akalan aja. Emang kalau dunia ini tidak ada keburukan, apakah berarti Tuhan tidak ada? Tetap ada, cuma mungkin tidak sempurna menurut kalian. Paham? Kata mereka, Tuhan cuma dua kemungkinan. Tuhan sempurna, harus sempurna dan menciptakan segala kebaikan, tidak ada keburukan sama sekali, atau tidak ada Tuhan sama sekali. Cuma dua kemungkinan. Kita bilang secara akal ada kemungkinan ketiga. Ada kemungkinan ketiga, Tuhan bisa bikin meskipun dia mungkin nakal-nakal sedikit, paham? Dia secara logika mungkin saja ada Tuhan seperti itu. Paham tidak? Ini kita bicara secara apa? Logika. Kalau kalian bilang Tuhan cuma dua kemungkinan, Tuhan harus membuat bahagia makhluknya semua, jika tidak
maka tidak ada Tuhan, kita bilang secara akal tidak begitu. Masih ada kemungkinan Tuhan yang lain. Meskipun semua tidak ada, cuma kita ikuti akal mereka. Dia bilang bukan merupakan syarat Tuhan, dia harus menciptakan dengan sempurna sesuai dengan yang kalian inginkan. Antum manusia aja. Kalau antum sempurna, bisakah antum bikin barang yang sempurna atau yang tidak sempurna? Kan tidak harus selalu sempurna. Paham? Antum kerja terkadang profesional, terkadang antum malas-malasan. Paham? Ya, misalnya Tuhan ini, dia malas, dia bikin alam yang tidak kau sukai. Maka syubhat kalian ini paling maksimal hanya mengatakan Tuhan tersebut tidak sempurna, tapi tidak mengatakan Tuhan tidak ada. Faham atau tidak? Saya ulangi, syubhat kalian bahwasanya adanya keburukan itu di alam ini hanya maksimal menyatakan Tuhan tidak sempurna, tapi tidak bisa secara logika mengatakan Tuhan tidak ada. Karena ada kemungkinan kalau kita akal-akalan saja mungkin Tuhan tersebut sempurna, tapi dia bikin barang tidak sempurna. Dia malas misalnya. Sebagaimana manusia, dia sempurna, dia bikin barang yang biasa-biasa saja. Yang penting barang itu jalan. Paham? Paham tidak? Intinya, ini syubhat yang paling banyak disebut oleh mereka, namun justru mengantarkan kepada alam khayalan yang mereka inginkan, dan justru alam tersebut tidak sempurna. Justru alam yang sempurna ada namanya keburukan sehingga diketahui indahnya kebaikan. Sebagian tadi perkataan seorang penyair, wadiddu yudhiru husnahu diddu. Sesuatu akan nampak keindahannya dengan dinampakkan dari lawannya. Namanya keindahan itu baru nampak keindahannya kalau ada yang buruk. Namanya sehat itu bermakna ketika ada namanya sakit. Jika semua sakit maka kata sehat tidak ada dalam kamus bahasa Indonesia. Tapi ini banyak pertanyaan, insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang lain, syubhat-syubhat yang lain akan kita lanjutkan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.